Perkenalkan, nama saya Nikade Ehli Sujani, NPM 1932121157. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen operasi. Konsep dasar manajemen operasi. Yang pertama ada pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya berupa sumber daya manusia, alat, dan bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan barang dan jasa. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen operasi. Yang pertama ada perancangan atau desain sistem produksi dan operasi. Yang kedua ada pengoperasian sistem produksi dan operasi. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Yang keempat ada sistem produksi dan yang kelima ada sistem operasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen operasi. Ada 3 tujuan manajemen operasi. Yang pertama itu acceptable good. Acceptable good merupakan bahwa barang yang diproduksi harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik dari segi jumlahnya, warnanya, bentuknya, kualitasnya, modenya maupun selera dan harganya. Yang kedua ada on time. On time berarti itu tepat waktu, di mana dalam memproduksi suatu barang itu harus tepat waktu. Mulai dari proses pengerjaannya, kapan diselesaikan, dan kapan didistribusikan kepada konsumen. Yang ketiga ada economically. Berarti barang yang diproduksi itu harus ekonomis. Ekonomis di sini dalam artian mengenai harga atau price-nya harus diterima oleh konsumen. Selanjutnya ada fungsi manajemen operasi. Pada umumnya ada 4 macam fungsi manajemen operasi. Di antaranya yang pertama ada fungsi proses. Hal ini sifatnya teknis, di antaranya berupa metode yang dipakai dalam mengolah bahan. Yang kedua ada pengorganisasian. Teknik dan metode kerja dengan fungsi ini, maka proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga ada fungsi perencanaan. Bahan ini termasuk penetapan kualitas dan kuantitas bahan. Yang keempat ada fungsi pengawasan atau pengendalian terhadap penggunaan bahan untuk proses produksi. Konsep manajemen operasi. Yang pertama sistem. Sistem ini mengacu pada sistem transformasi yang memproduksi barang atau jasa, termasuk di dalamnya adalah membuat rancangan dan analisis operasi. Yang kedua ada fungsi. Manajer operasi bertanggung jawab untuk mengelola departemen atau fungsi dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga ada keputusan. Menyatakan pengambilan keputusan sebagai unit penting dalam manajemen operasi. Perkenalkan, saya Nikade Yuli Rimawati, NPM 1932121005. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian e-business. E-business atau electronic business dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Leo Gertner, seorang CEO perusahaan IBM ini. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Contoh penerapan e-business. Sebuah perusahaan X merupakan perusahaan mebel kayu yang membutuhkan kayu sebagai bahan baku atau bahan dalam pembuatan mebelnya, maka diperlukan perusahaan Y yang merupakan supplier kayu. Perusahaan Y adalah rekan kerja bagi perusahaan mebel tersebut dan sebagai SCM bagi perusahaan mebel. Perusahaan Y akan menyediakan kayu yang dibutuhkan oleh perusahaan X. Perusahaan X membentuk CRM yang dinamakan bagian pelayanan customer, yaitu berfungsi untuk melayani customer dalam hal penjualan produk perusahaan X kepada customer dan sebagai database customer. Dengan informasi ini, maka pihak manajemen dan pemasaran bisa mempelajari kebutuhan pelanggan secara detail dan mampu untuk merencanakan produk atau
membuat penawaran kepada para pelanggan, juga mengetahui secara detail produk-produk lain yang sudah dibeli oleh pelanggan. Perusahaan X juga membentuk ERP untuk terciptanya optimalisasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Misalnya dalam hal informasi biaya tenaga kerja, material, bahan baku, mesin-mesin produk, produk jadi, dan sebagainya. Keseluruhan dari penggunaan SCM, CRM, dan ERP dalam perusahaan X dapat dikatakan sebagai sebuah sistem e-bisnis dalam kegiatan perusahaannya. Perkenalkan, nama saya Putu Pebisya Dewi, NPM 193211092. Di sini saya akan mempresentasikan tujuan bisnis. Tujuan bisnis implementasi bisnis adalah untuk mendukung efisien dan integritas pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain management, logistik manajemen. Selain ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dan stakeholder lainnya. Dengan berbasiskan internet, sistem ini dapat diakses di semua tempat sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Yang kedua, manfaat bisnis. Adapun manfaat implementasi bisnis adalah yang pertama, menghasilkan kinerja operasional perusahaan. Yang kedua, meningkatkan peluang akses ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan digital. Yang keempat, mudah mempromosikan kompensasi perusahaan. Yang kelima, melancarkan kegiatan ekonomi. Yang keenam, melancarkan transaksi bisnis. Yang ketujuh, sarana penyebaran informasi secara luas. Cara promosi pengembangan bisnis. Yang pertama, promosi secara offline. Promosi secara offline adalah promosi tanpa melakukan jaringan internet. Promosi secara offline dilakukan dengan cara mengajak langsung keluarga, teman, dan rekan kerja saat bertemu melalui SMS atau MMS untuk mempromosikan bisnis. Membuat dan menerbitkan iklan di media cetak seperti majalah dan koran. Promosi secara online. Adapun cara promosi ini antara lain membuat informasi bisnis di web yang sudah dibuat, mengirimkan email kepada keluarga, teman, dan rekan kerja yang ingin ajak bergabung usaha. Dalam mengirim email, tuliskan kata-kata yang bisa menggugah minat orang yang diajak untuk bergabung. Bergabung dan promosikan website bisnis pada website komunitas. Daftar dan mempromosikan website yang menawarkan fasilitas memasang dan iklan secara gratis. Tahapan evaluasi bisnis. Tahapan form. Pada awal ini adanya unit-unit kecil di perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil software berbasis internet. Tahap automatik. Tahap berikut adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di perusahaan yang telah mengimplementasikan konsep kecil bisnis. Tahap integrate. Tahap selanjutnya ini membangun aplikasi bisnis adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau intil-intil lainnya ada di luar perusahaan. Tahap treatment. Tahap terakhir ini dalam evaluasi dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perusahaan paradigma berdasarkan dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara melihat basis yang ada. Perkenalkan, saya Made Ari Silvia Dewi, NPM 19321211270. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Topik-topik utama dalam pengembangan manajemen operasional abad 21. Peran baru manajemen proyek pada abad 21. Sebagai ilustrasi dalam peran baru manajemen proyek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, American Airlines memberikan jasa pemesanan karcis kepada suatu perusahaan yang juga digunakan perusahaan penerbangan pesaing dalam menarik penumpang. Yang kedua, di Indonesia, PT Abadi Nusa Usaha Semesta menjadi pemasok bulk bagi perusahaan densimeter di Eropa yang juga menjadi persaingan dalam memperebutkan bagian pasar produk densimeter di Amerika. Di Indonesia memang sedang memasuki zaman baru dengan salah satu cirinya yaitu peralihan dari integrasi vertikal menuju spesialis. Yang terakhir, selama
Terakhir, perusahaan sibuk melepaskan kegiatan tidak penting yang dapat dikontrakkan keluar. Kebanggaan konglomerat menguasai hulu hilir sudah berubah menjadi kebanggaan memiliki unit usaha yang ramping, fleksibel, namun kompeten dalam bidangnya. Loyalitas baru. Dampak dari situasi ini pada karyawan adalah munculnya loyalitas bentuk baru dari perusahaan ke proyek. Di perusahaan tradisional, kesepakatan atau komitmen dibuat antara individu dan perusahaan. Organisasi baru yang lebih ramping tadi harus bekerja sama dengan berbagai unit usaha dari perusahaan lain dalam proyek-proyek yang menjadi target bersama. Akibatnya, ikatan emosi antara karyawan dengan perusahaan lebih renggang dan hubungan dengan profesinya atau teman sesama proyek menjadi lebih erat. Yang kedua, implikasi dari hal itu, para profesional akan bekerja keras dan mempertahankan mutu yang tinggi, tetapi mereka juga memperoleh kepuasan kerja dan identitas diri dalam bidang yang mereka geluti dan tidak terlalu menguntungkan diri pada ikatan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ellen Antonieta Mauburu, NPM 1932121646. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu manajemen proyek. Memaknai kata proyek di sini menunjuk pada sifat pekerjaan. Pada prinsipnya, suatu pekerjaan akan dikatakan proyek jika memiliki karakteristik berikut. A. Memiliki keluaran atau output spesifik. B. Melibatkan banyak pihak dan bidang keahlian. C. Dibatasi oleh waktu atau ada saat awal dan ada saat akhir. D. Merupakan kegiatan yang kompleks, penuh faktor ketidakpastian dan resiko, dan mempunyai siklus hidup atau life cycle. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam dunia usaha, manajemen operasi sangat diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan perubahan atau inovasi produk untuk menjadi lebih baik lagi. Konsep manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan kegiatan ini menjadi fungsi utama perusahaan. Melalui konsep manajemen operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi, atau jasa. Konsep manajemen operasi merupakan kegiatan yang kompleks, tidak hanya mencakup pelaksanaan fungsi manajemen dalam mengordinasikan berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan operasi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Dengan proses diproduksi yang efisien dan efektif serta dengan mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen pada masa mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.